Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitri Marlina Batubara, Jessica Dumais, Mohgilang Ramadan, M. Abdul Latif, Kamidah, dan Yusril Dafta Bayu akan menjelaskan materi terkait kerangka berpikir dan praktik penyusunan kajian teori proposal. Pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir banyak digunakan untuk memudahkan penulis dalam mengerjakan karya tulis, bukan hanya untuk buku, novel, atau artikel. Kerangka berpikir juga dapat digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, seperti laporan, penelitian, skripsi, tesis, dan semacamnya. Pembahasan pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir adalah supaya bisa meyakinkan ilmuwan mengenai alur pemikiran logis dalam membuat kerangka berpikir, sehingga bisa membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Itu artinya dapat dikatakan jika kerangka berpikir merupakan sintesa hubungan mengenai variabel yang disusun berdasarkan pada ragam teori yang sudah dideskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta sistematis demi menghasilkan sintesa mengenai hubungan di antara variabel penelitian. Selanjutnya, sintesa ini digunakan untuk merumuskan hipotesis. Mengutip buku Metode Penelitian Kuantitatif oleh Dominikus Dolet Kunanrajan, kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang membuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian perpustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, kerangka pemikiran tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjawab masalah. Menurut ahli, sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya adalah sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Dan juga, model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi adalah sebagai masalah yang penting. Selanjutnya, cara membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik adalah jika peneliti dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan masalah penelitian dan secara logis mampu menjelaskan keterikatan antara variabel. Kerangka berpikir yang baik dapat disusun dengan cara berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, menentukan hubungan variabel, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antara variabel, menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis, dan yang keenam, membuat hipotesis yang berdasar pada kerangka berpikir. Selanjutnya adalah jenis-jenis kerangka berpikir. Yang pertama ada kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Berikut adalah contoh kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada dasarnya adalah arah penalaran untuk dapat memberikan jawaban sementara dari rumusan masalah yang disebutkan. Sedangkan dalam pembahasan presonisasi adalah salah satu cara preventif yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk memaksimalkan bonus demografi dengan kolaborasi semangat proklamasi sebagai bentuk perjuangan. Praktik penyusunan kajian teori proposal. Proposal penelitian merupakan hasil pemikiran tentang proyek penelitian yang akan dilakukan mahasiswa atau calon peneliti untuk menyelesaikan tugas akhirnya dalam menempuh pendidikan jenjang sarjana, magister, dan doktor. Melalui proposal penelitian, para mahasiswa berusaha meyakinkan para dosen, khususnya pembimbing tentang tema dan isu yang akan ditulis benar-benar layak untuk disetujui dan dilanjutkan ke dalam kegiatan penelitian berikutnya. Latar belakang masalah atau konteks penelitian.
Penelitian dilakukan karena adanya masalah-masalah penelitian ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itu, para calon peneliti seharusnya mampu menunjukkan kesenjangan yang terjadi dalam alinea-alinea yang pada bagian latar belakang masalah atau konteks penelitian. Dengan demikian, pada bagian latar belakang masalah atau konteks penelitian, sudah harus ada kutipan-kutipan atau rujukan dari teori, hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya, dan khususnya penelitian dengan pendekatan kualitatif harus ada data lapangan, atau hasil observasi dan atau wawancara dan atau dokumentasi. Hal penting yang perlu diingat dalam melakukan kegiatan penelitian yakni tentang pendekatan penelitian yang kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Rumusan penelitian atau fokus penelitian. Pertanyaan dalam penelitian, atau dapat juga berupa kalimat pernyataan, merupakan suatu hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Beberapa kaitan rumusan masalah atau fokus penelitian dengan aktivitas penelitian lain yang akan dilakukan adalah: yang pertama, kaitannya dengan kajian pustaka. Selain dari judul penelitian, pertanyaan penelitian mengandung konsep-konsep variabel-variabel dari topik penelitian yang perlu dipahami dengan baik oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan penelitian. Rambu-rambu untuk membuat pertanyaan penelitian yang baik adalah: yang pertama, relevan. Artinya pertanyaan yang dibuat berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian. Yang kedua, menarik. Artinya pertanyaan yang dibuat merangsang peneliti dan pembaca pada umumnya untuk mengetahui jawabannya dan menantang peneliti untuk bersemangat mengumpulkan data dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, fokus dan spesifik. Artinya pertanyaan yang dibuat harus dipersempit atau mendalam. Namun demikian, jawaban yang didapatkan setidaknya memiliki 2 atau lebih jawaban yang mungkin. Yang keempat, dapat diteliti. Artinya pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dapat dicarikan datanya oleh peneliti. Masuk ke poin kedua, kaitannya dengan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara yang akan dilakukan oleh calon peneliti untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Hal yang dipentingkan adalah memaparkan apa dan bagaimana aktivitas itu dilakukan. Berikan alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Untuk alasan ini diperlukan dukungan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Kesimpulannya adalah hindari memberikan penjelasan teoretis terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan sub-subbab secara detail seperti halnya menyusun tugas kuliah metodologi penelitian. Masuk ke poin ketiga, kaitannya dengan paparan data dan hasil atau temuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam suatu penelitian merupakan acuan untuk dicarikan jawabannya melalui kegiatan penelitian. Untuk itu, secara substansi jika pertanyaannya sebanyak 3 buah, maka paparan datanya juga 3 buah. Dan hasil atau temuan penelitiannya juga 3 buah, disesuaikan bunyi pertanyaannya penelitian. Fatal yang sering terjadi, khususnya dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah peneliti tidak dapat membedakan antara paparan data dan hasil atau temuan penelitian. Masuk ke poin keempat, kaitannya dengan pembahasan. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk mengupas secara tajam bagaimana kedudukan temuan penelitian terhadap teori dan temuan penelitian sebelumnya. Adakah mendukung teori atau temuan penelitian sebelumnya, ataukah menentang atau berlawanan, ataukah ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut karena adanya unsur-unsur yang berbeda, ataukah ada hal lain yang perlu diungkapkan sehingga perlunya memodifikasi apa yang sudah ada, dan seterusnya. Masuk ke poin yang kelima, kaitannya dengan kesimpulan dan saran. Secara substansi, jumlah kesimpulan yang dibuat sejumlah rumusan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Masuk ke poin yang keenam atau yang terakhir, bagaimana merumuskan masalah penelitian. Membuat pertanyaan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian bukanlah hal yang mudah. Kata awal pertanyaan seperti what atau apa, where atau di mana, when atau kapan, who atau siapa, why atau mengapa, dan how atau bagaimana dapat digunakan dalam merumuskan pertanyaan penelitian. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana data penelitian yang harus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan ini. Tujuan penelitian. Pada bagian ini,
Umumnya hanya meng-copy-paste apa yang ada pada bagian rumusan masalah atau fokus penelitian. Sebab tujuan penelitian adalah mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bedanya hanya pada rumusan kalimat yang digunakan dalam subbab ini. Jika ada rumusan masalah atau fokus penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan pada tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan, untuk itulah pada lembaga pendidikan atau lembaga tertentu, dalam proposal dan laporan penelitian hanya menyajikan satu subbab saja, memilih salah satu di antara keduanya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merujuk pada siapa saja yang akan menerima manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terbagi ke dalam dua kelompok, yakni yang pertama adalah manfaat secara teoritis, dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Tunjukkan pihak yang menerima manfaat dari penelitian, misalnya, lembaga yang diteliti, calon peneliti berikutnya, stakeholder yang terkait. Orisinalitas penelitian. Orisinalitas penelitian merujuk pada aktivitas yang harus ditunjukkan oleh peneliti, bahwa karya yang akan dikerjakan, proposal penelitian, merupakan karya yang bukan mereplikasi, meniru atau meneliti kembali apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu, peneliti harus mampu menunjukkan kebaruan dari tema atau topik penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Untuk menunjukkan kebaruan tersebut, calon peneliti harus membaca dengan cermat hasil-hasil penelitian atau artikel-artikel penelitian yang dimuat yang telah terbit dalam jurnal. Semakin banyak hasil penelitian atau artikel penelitian sejenis yang dikaji, semakin banyak informasi atau data yang didapatkan. Dengan demikian, semakin lengkap informasi yang dapat disajikan dalam bagian ini. Definisi operasional atau istilah. Definisi operasional digunakan dalam pendekatan penelitian kuantitatif, merupakan batasan pengertian yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel-variabel yang ada dalam judul penelitian dan rumusan masalah penelitian. Dalam definisi tersebut, selain pengertian juga menunjukkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti, sekaligus cara mengukurnya. Definisi ini akan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang dikembangkan oleh peneliti, serta memudahkan calon peneliti lain jika akan meneliti variabel yang sama dengan indikator yang berbeda. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan penelitian yang secara teoritis memiliki kebenaran paling tinggi dan perlu adanya upaya pembuktian. Untuk itu, hipotesis dapat dirumuskan dengan baik setelah calon peneliti mengkaji teori-teori yang ada. Dalam kegiatan penelitian, hipotesis dapat disusun setelah teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel atau konsep-konsep penelitian yang telah dinarasikan dengan baik sampai jelas indikator-indikatornya. Berikut keterkaitan antar variabel atau konsep tersebut jelas pencetusnya, tokoh yang mencetuskan teori tersebut. Kesimpulan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Mengutip buku Metode Penelitian Kuantitatif oleh Dominikus, kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang membuat atau memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian perpustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kemudian, untuk proposal penelitian merupakan hasil pemikiran tentang proyek penelitian yang akan dilakukan mahasiswa atau calon peneliti untuk menyelesaikan tugas akhirnya dalam menempuh pendidikan jenjang sarjana, magister, dan doktor. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada penulisan dan penyebutan kata yang salah. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima dan boleh menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam.